Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan kimia. Nah, kita akan belajar apa itu persamaan reaksi dan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Silahkan Anda perhatikan dengan baik. Persamaan reaksi kimia. Baik, Ibu ingin bertanya, pernahkah Ananda yang perempuan membuat kue atau menonton resep-resep kue, atau misalnya sudah mengetahui apa saja bahan-bahan untuk membuat kue? Nah, bila kita tuliskan secara sederhana, untuk membuat sebuah kue, nah, kue berarti kue adalah hasil akhirnya, kita beri tanda panah seperti ini. Untuk membuat sebuah kue, kita tentu perlu menyiapkan bahan-bahan. Apa saja bahannya? Misalnya kita memakai telur. Selain telur, kita juga memakai tepung. Kemudian kita memakai gula dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, maka untuk membuat kue ini ada zat yang direaksikan, yaitu tepung dengan telur. Maka tepung dan telur disebut zat pereaksi atau disebut juga dengan reaktan. Ini sama ya. Kemudian kuenya disebut apa? Kue disebut dengan hasil reaksi atau disebut juga dengan produknya. Nah, secara sederhana pembuatan kue dari tepung dan telur ini disebut dengan persamaan reaksi. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana dengan persamaan reaksi kimia. Nah, untuk zat-zat kimia kita tentu menulisnya dengan simbol-simbol. Maka misalnya kita akan membuat suatu produk yaitu gas amonia. Nah, tanda panah ke sebelah kanan atau menunjukkan arah kanan menunjukkan hasil reaksi. Jadi hasil reaksi selalu di sebelah kanan, zat-zat yang bereaksi selalu di sebelah kiri. Nah, kalau kita contohkan, zat atau gas amonia disimbolkan dengan NH3. Nah, untuk membuat NH3, tentu kita menyiapkan bahannya. Pasti bahannya berasal dari ada N dan ada H. Nah, jadi hasil reaksi terbuat dari pereaksi. Maka apapun pereaksi dicampurkan, hasil reaksinya akan berasal dari zat-zat yang direaksikan. Tidak mungkin berasal dari zat yang lain. Oke. Kemudian kita juga mengetahui bahwa untuk H dan N adalah molekul diatomik, sehingga kita harus menuliskan angka 2 kecil di sebelah kanannya atau disebut juga dengan angka indeks. Pada persamaan reaksi kimia, kita juga harus menuliskan wujud atau fasa zatnya. Apakah dia berwujud padat, cair, gas, atau larutan. Nah, seperti apa? Untuk simbol zat kimia, simbol zat, apabila zatnya berwujud padat, maka kita simbolkan dengan S kecil. Kalau dia berwujud gas, kita simbolkan dengan G kecil. Kalau dia berwujud larutan, maka kita simbolkan dengan aki atau aqueous. Kalau dia berbentuk cairan atau lelehan, maka kita simbolkan dengan L kecil atau berasal dari kata liquid. Nah, kembali ke contoh NH3. H2 itu dalam bentuk gas, maka kita tulis sebelahnya G kecil. N2 itu juga gas, kita tulis G kecil. Dan NH3 juga gas, maka kita tulis G kecil. Jadi inilah dia bentuk persamaan reaksi kimia dari pembuatan NH3. NH3 adalah produknya atau hasil reaksi, sedangkan N2 atau H2
N2 dan H2 yang berada di sebelah kiri tanda panah disebut dengan reaktan atau zat bereaksi. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Mari kita lihat sebuah contoh. Misalnya, suatu garam NaCl dibuat dengan mencampurkan larutan NaOH dan larutan HCl. Tulislah persamaan reaksi kimia tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bisa membedakan apa hasil reaksinya dan apa saja zat-zat yang kita reaksikan. Kita buat jawab di sini. Tulis dulu tanda panah ke arah kanan. Tanda panah menjadi pemisah antara si produk dan si reaktan, antara si hasil reaksi dengan bereaksi. Nah, hasil reaksinya siapa? Kita baca, suatu garam NaCl dibuat dengan, berarti yang dibuat adalah NaCl. Maka NaCl adalah produknya. Kita tulis di sebelah kanan. Dibuat dari mana? Dengan mencampurkan NaOH dan HCl. Berarti pereaksinya atau zat yang direaksikan adalah NaOH dan HCl. Kita tulis di sini NaOH ditambah HCl. Boleh HCl ditulis dulu, boleh tidak masalah. Yang jelas dia di sebelah kiri tanda panah. Oke, jadi kita sudah menuliskan untuk membuat NaCl ada NaOH dan HCl yang kita reaksikan. Sekarang kita tuliskan simbol zatnya. NaOH ini wujudnya apa? Nah, di sini dijelaskan larutan NaOH, artinya dia dalam bentuk larutan. Larutan kita simbolkan dengan Aki. Nah, HCl apa? HCl juga larutan, maka kita tulis di sini dengan Aki. Lalu garam NaCl dalam bentuk apa? Kita ketahui NaCl dalam bentuk padatan, maka di sini kita tulis S dalam bentuk padat. Nah, NaOH dan HCl menghasilkan padatan NaCl. Selain itu juga punya hasil sampingan berupa H2O. Sampai di sini bisa dipahami? Kita masuk contoh soal yang kedua. Yang kedua, soalnya adalah suatu larutan KOH direaksikan dengan larutan H2SO4 menghasilkan K2SO4 dan H2O dalam bentuk larutan untuk K2SO4 dan lelehan atau aqueous juga untuk H2O. Nah, sekarang tulislah persamaan reaksi dari soal ini. Kita tentukanlah persamaan reaksi kimia tersebut. Oke, seperti biasa, pertama kita tentukan dulu siapa yang dihasilkan atau produk apa yang dihasilkan. Suatu larutan KOH direaksikan dengan H2SO4, artinya ini ditambah ini menghasilkan itu berarti produknya ya, K2SO4 dengan H2O. Berarti sudah diketahui ini adalah hasil reaksi atau produknya. Maka kita tulis tanda panah, hasil reaksi adalah K2SO4 dan H2O. Sedangkan
reaksinya apa? KOH ditambah H2SO4. KOH ditambah H2SO4. Nah, seperti ini persamaannya. Kita tuliskan simbolnya. KOH dalam bentuk larutan. Berarti kita tulis dalam kurung aki di sebelah kanan bawah. H2SO4 dalam bentuk larutan juga. Maka kita tulis juga di sini aki. K2SO4-nya dalam bentuk larutan sama, dan H2O-nya juga dalam bentuk aki. Jadi inilah persamaan reaksi kimia untuk pembuatan K2SO4 dengan mereaksikan KOH ditambah H2SO4. Sebelah kanan tanda panah disebut dengan hasil reaksi, sebelah kiri disebut dengan bereaksi atau reaktan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan penyetaraan reaksi kimia. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.